Itu ketika kita punya suatu, misalkan ya, di sini ada operator omega, dan operator omega ini nanti akan bekerja pada suah vektor psi gitu. Itu pasti akan memiliki spektrum. Jadi kalau tidak merosot itu spektrumnya ya nanti omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, sampai omega n. Dan ciri-cirinya tidak merosot itu gimana ya? Yaitu seperti kayak di osilator harmonik atau di uh, sumur potensial tak hingga. Jadi masing-masing psi itu hanya punya satu nilai nilai ya. Jadi punya satu nilai omega saja. Beda dengan yang kita pelajari di atom hidrogen ya. Misalkan di atom hidrogen itu kan, kalau atom hidrogen itu kan psi-nya bisa psi NLM ya. Dan energinya, kalau kita cari energi ya, jadi ketika kita kenakan operator Hamiltonian ke psi, itu kan pasti akan punya suatu nilai energi E1, E2, E3, dan seterusnya. Nah, jadi di energi punyanya atom hidrogen ini hanya tergantung pada N. Sedangkan di atom hidrogen itu ada dari minus L sampai nilainya mulai dari 0 sampai N-1. Dan kemudian kalau M itu mulai dari minus L sampai plus L. Jadi E1 itu dimiliki oleh psi 100. Terus E2 ini dimiliki oleh psi 200. Dimiliki oleh psi 210. Psi 211. Jadi E ini, satu nilai E ini dimiliki oleh beberapa psi ya. Ini namanya spektrum yang merosot. Gitu. Nah, kita di sini akan mempelajari bagaimana kita mencari harga harap ya. Jadi expectation value atau nilai rata-rata kalau kita belajar terkait statistikanya, istilahnya harga harap itu adalah nilai rata-rata. Jadi contoh soalnya seperti ini biasanya yang akan sering muncul ya. Ini aku pernah dapatkan soal sejenis di mata kuliah mekanika kuantum. Dan aku lihat juga ini soal seperti ini pernah muncul di UTS Kuantum 2 tahun 2021 ya. Jadi di sini ada suatu fungsi gelombang yang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ada kombinasi linear dari V1 sampai V10. Dan ini aku lupa definisikan. Ini adalah sistem kuantum pada sumur potensial tak hingga. Jadi ini psi itu mewakili keadaan kuantum pada suatu partikel yang terjebak pada sistem sumur potensial tak hingga. Oke, jadi ini berada pada sistem sumur potensial tak hingga. Jadi ketika nanti kita membaca soalnya, itu kita langsung dapat gambaran ya. Jadi yang pertama itu hanya diminta untuk biasanya ya soalnya itu menentukan nilai skalar A ya. Jadi ini nilai skalar A agar psi itu ternormalkan. Ya ini kita nanti memakai prinsip normalisasi yaitu psi ini sama dengan 1. Terus kemudian yang B itu kita diminta untuk mencari nilai harap energi. Wah, untuk mencari nilai harap energi ini kan berarti di sini kita akan melakukan operasi pencarian harga harap Hamiltonian ya. Karena Hamiltonian sendiri akan memiliki suatu nilai energi. Nah, energi dari sistem sumur potensial tak hingga kan ya mungkin ini hafalan ya. Misalkan kalau potensial tak hingganya itu lebarnya L, itu nanti energinya, tingkatan tenaganya itu adalah N kuadrat, P kuadrat, H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Ini tingkatan tenaganya. Terus kemudian nanti kita juga akan belajar terkait konsep peralat ya, dari pengukuran suatu besaran di mekanika kuantum. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu.
Jadi ini kita akan belajar terkait bagaimana caranya menormalisasikan. Ya biasanya kan kita menormalisasikan itu akan seringnya mengerjakan integral ya. Tapi gimana kalau misalkan nanti soalnya kayak gini gitu? Apakah ini juga pakai integral? Nah, kita lihat. Jadi di sini bagaimana cara kita mengerjakan ini ya. Jadi ini tak copy dulu C-nya. Jadi untuk menjawab soal nomor A, ya kita pakai definisi ini. Bracket ya. Atau hasil kali skalar dari C dengan C itu sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lihat bahwa fungsi gelombangnya ini itu sebenarnya adalah cat ya. Kalau di kanan itu cat-nya. Nah, bagaimana dengan beranya? Oke, bagaimana dengan beranya? Ya, kita di sini sebenarnya kan kemarin kita juga udah belajar bahwa ini adalah sebenarnya adalah konjugat Hermitnya ya. Atau kalau kayak gini, ya ini kita tinggal lihat saja kalau misalkan ada angka di depan ini, ada koefisien di depan ini, itu berarti tinggal kita lihat sebagai konjugat kompleksnya. Dan kemudian untuk cat-cat dari nilai-nilai eigen ini, itu tinggal kita ubah jadi beranya ya. Iya, jadi beranya. Jadi kalau tadi itu misalkan di sini ada suatu eh, alfa ya, alfa V gitu. Jadi kalau beranya itu adalah alfa star V gitu. Pasangannya ya. Oke, gimana caranya? Ya udah, kita definisikan dulu ya pasangannya ya. Jadi di sini kita lihat ini untuk fungsi gelombangnya bisa kita sederhanakan jadi bentuknya ini. Ini kan ada A semua ya di sini ya. A-nya bisa keluar. Kemudian di sini tinggal 6V1 terus kemudian ditambah 5V2 ditambah 4V3 ditambah 3V5 ditambah 2V6 ditambah 1 ya atau V8 aja ditambah 7V10. Nah, terus kemudian pasangannya itu berarti adalah skalar ya A itu. Tapi nanti kalau untuk yang kita cari adalah A itu merupakan skalar ya atau nilai biasa, bukan bilangan kompleks. Ya, bagaimana ini? Ya udah, 6 itu kan bilangan real itu semua bilangan real ya. Konjugat kompleksnya ya bilangan itu sendiri ya. Jadi sama aja ini sebenarnya tinggal 6V1 terus berapa ini? 5V2 4V3 kebalik 3V5 2V6 V8 sama V10 gitu. Oke, nah untuk menormalisasi ya kita kalikan berat dan cat-nya ya. Jadi ini semua dikalikan dengan ini semua. Ini kita kalikan semua ini. Berarti aku cari ini itu kita kalikan dengan ini. Ya, berarti menormalisasi itu ini kita kali ini. Nah, itu ya. Nah, ini nanti harus nilainya sama dengan 1. Ya, terus kita kalikan 1-1 ya. Jadi di sini
A dikali A ya jadi A kuadrat. Terus kemudian di sini ada 6V1 dikalikan dengan 6V1. Berarti di sini ada 36V1 V1 ini kan. Terus kemudian di sini ada 6V1 dikalikan dengan 5V2. Berarti ditambah 6 kali 5 berapa? 30V1 V2. Jadi ya seperti biasa distributif ya. Jadi 6 ini nanti suku ini dikalikan semua dengan yang ini sampai selesai. Cuma masalahnya kan itu nanti akan menjadi sangat panjang ya. Kalau kita nanti tulis semua. Cuman kita di sini mengingat ya bahwa fungsi-fungsi eigennya ini itu pada saat apa ya yang sudah disiapkan itu bersifat ortonormal ya. Jadi fungsi-fungsi eigennya ini akan bersifat ortonormal sebenarnya. Jadi supaya kita menyingkat penulisan kita ini daripada kita nanti nulis semua, ya kita ingat aja bahwa V hasil kali skalar antara Vn dengan Vn aksen itu akan bernilai delta n aksen. Sehingga untuk hasil kali skalar antara V1 dengan V2, karena n tidak sama dengan n aksen ya berarti ini hasilnya 0. Gitu. Jadi untuk bagian 6 ini dikalikan dengan yang suku V2, V3, V5, V6, V8, dan V10 ini sebenarnya nanti nilainya 0. Gitu. Jadi kita bisa dengan aman tidak usah menulis ya. Tapi nanti kalau misalkan mengerjakan soal ya didefinisikan dulu bahwa untuk kombinasi linier dari fungsi-fungsi eigennya itu bersifat ortonormal. Jadi gini, jadi mengingat, nanti ngerjainnya gitu, mengingat Vn aksen sama dengan delta n aksen. Nah, ini nanti langsung kita tulis ya. Jadi 5 ya tinggal dikali yang 5. 25 V2 V2. Ditambah ini ya 4 berarti 16 V3 V3. Nah, ini supaya lebih ringkas lagi, hasil kali skala antara V1 V1, V2 V2, V3 V3 ini nilainya 1 ya. Karena ortonormal. Sehingga kita bisa lebih menyingkat lagi. Jadi hilang ini. Jadi lebih singkat. 36 tambah 25 ditambah 16. Terus 3 dikali 3, 9. Terus untuk yang V6, 2 dikali 2 ya. Berapa? 4. Ditambah 1 kali 1. Ditambah, oh ya ini nampaknya sepertinya lupa ya. Ini ada 7. 7 dikali 7, 49. Ini sama dengan 1. Nah ini A kuadrat, 36 tambah 25 tambah, bentar. Kalkulator, Pak. Tak hitung dulu. 36 tambah 25 tambah 16 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 49. 140. A kuadrat dikali 140 sama dengan 1. Atau dengan kata lain, A itu nilainya adalah 1/akar 140. Ya. Jadi begitulah cara kita menormalisasikan suatu state yang kita persiapkan. Dengan di sini tadi soalnya adalah tujuan kita untuk mencari nilai A. Begitu. Nah, terus bagaimana? Kita di sini selanjutnya akan mencari nilai harga harap energi. Bagaimana caranya? Jadi harga harap sendiri kalau secara kuantum yang pernah kita pelajari, itu kan harga harap energi, itu kan adalah si gini ya, harga harap energi ya. Ini sama dengan harga harap Hamiltonannya. Nah, tapi di sini sebenarnya ada cara lain dalam mengerjakannya. Ya, jadi menurut bukunya Pak Rosid itu harga harap itu sebenarnya adalah
hasil kali antara, nih, kita anu dulu. Hasil kali antara spektrumnya, spektrum dari operator operator omega, dikalikan dengan FP. FP di sini adalah peluang untuk mendapatkan nilai omega n. Jadi FP psi omega n ini adalah peluang untuk mendapatkan keluaran hasil berupa omega n. Maksudnya gimana? Maksudnya FP di sini itu adalah kalau misalkan tadi ya, kita analogikan bahwa energi di sistem sumur potensial tak hingga itu akan berkaitan dengan Vn gitu. Berarti untuk mendapatkan E1 ya berarti di sini fungsinya adalah V1. Terus E2 itu kepunyaan untuk V2 dan seterusnya. Nah, berarti untuk mendapatkan keluaran omega n, di situ kita kalikan swafungsi milik omega n-nya dengan psi atau state yang tadi kita siapkan, sembarang state yang kita siapkan. Nah, psi n di sini adalah swafungsi milik spektrum omega n. Jadi kalau misalkan Fp psi E2 itu berarti adalah kita kalikan skalar ya. Kita kalikan skalar antara psi atau keadaan sembarang yang kita persiapkan tadi, ini tadi yang panjang ini, dengan V2 atau swafungsi milik E2. Terus kemudian kita kuadratkan. Begitu. Atau mungkin kalau kita pakai cara yang biasa juga bisa. Jadi ada dua cara ya dalam mengerjakan soal ini ya. Ada dua cara dalam mengerjakan soal ini. Cara pertama ya cara biasa ya kita kenakan dulu harga Hamiltonian ke psi ya. Dengan catatan kita tadi sudah definisikan H psi ini akan menjadi En dari ya H psi itu sama dengan E psi ya. Atau ketika nanti H itu kena ke suatu Vn tadi ya, itu akan jadi En Vn. Begini. Nah, berarti gimana caranya? Jadi kita tadi punya psi ini ya. Jadi kalau kita kenakan operator Hamiltonian ke sini, ini nanti kan akan jadi, ini jadi seperti ini. Tak hapus lagi ya. Ini kan tadi seper, A-nya kan akar 140. Terus ini dikalikan 6 dikali H V1 ditambah 5 V2 ditambah, H-nya kan kena juga ya di sini. H V2 ditambah 4H V3 ditambah 3V5 ditambah 2V6 1V8 ditambah 7V10. Nah, begini. Terus gimana ini? Ya udah, H kena V1 kan berarti jadi E1 V1 ya. Jadi ini nanti jadi seper akar 140, 6 E1 V1 ditambah 5 E2 V2 ditambah 4 E3 V3 ditambah 3 E5 V5 ditambah 2 E6 V6
ditambah E8 ya. E8 V8 ditambah 7E10 V10. Ini dengan catatan EN tadi adalah N kuadrat P kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat. Atau dengan kata lain di sini E1 adalah 1 atau Pi kuadrat H bar kuadrat per 2ml kuadrat. Terus E2 ya berarti adalah N kuadratnya dari E1 ya. Jadi kan kalau E2 kan 4, E3 nanti 8, terus sisanya ini kan sukunya. E2 itu berarti 2 kuadrat ya, 4 E1. Atau EN ini bisa kita tulis sebenarnya sebagai N kuadrat E1. Nah, dengan kata lain tadi, H, psi tadi, sorry, itu tadi adalah 140 ya, E1. Ya, jadi di sini ada 6 V1 ditambah ini tadi 5 kali E2 ya, 5 dikali E2. E2 itu adalah 4E1 ya. Berarti di sini 5 dikali 4 V2 ya. 4E1. E1-nya langsung tak keluarkan aja. Ditambah tadi 4 dikali 9 ya. 4 kali 9 V3 ditambah 3 dikali 25 ya. Karena E5 tadi kan adalah 5 kuadrat E1 ya. 3 kali 25 V5 ditambah 2 dikali 36 V6 ditambah ini ya E8 ini adalah 64 V8 dan 7E10 ini berarti 7 dikalikan 100 V10. Berarti H psi itu adalah E1 per akar 140. Ini kita sederhanakan 6 V1 ditambah 20 V2 ditambah 4 kali 9 itu berapa ya? 36. 36 V3 ditambah 75 V5 ditambah 2 kali 36 72 ya. 72 V6 ditambah 64 V8 ditambah 700 V10. Nah, harga harap energi atau harga harap Hamiltonan itu kita kalikan lagi dengan beranya ya. Psi, tadi kan kita udah ngitung H psi ya. Terus kita kalikan beranya. Ya. Ini semua nanti adalah ini kan. Nih, kita kalikan dengan ini. A-nya tadi adalah 1/akar 140. Ya. Jadi aduh. Nih ada kesalahan. Sorry. Oke. CTRL-EC. Terus kemudian ini nanti ini 1/akar 140 terus dikalikan dengan yang di sini. Ini ya. Berarti kan adalah hasilnya E1 per 140
Ya udah, terus kemudian tinggal kita kalikan ya, 6 kali 6, ini berapa? 36. Jadi kan ini sebenarnya ada hasil kali skalar V1 ya, tapi kan hasilnya 1. Terus 5 dikali 20, ditambah berapa ini? 5 kali 20. 24, 100, ditambah 4 dikali 36, 144, ditambah 3 dikali 75, 225, ditambah 2 dikali 72, 144, ditambah 64 kali 1 ya, 64 ditambah 700 kali 7. 700 kali 7, 4.900. Nah, ini semua E1 ini tak ubah jadi Pi kuadrat H bar kuadrat per 2ml kuadrat dikalikan 1/140 dikalikan 36 tambah 100 tambah 144 ditambah 225 tambah 144 ditambah 64 ditambah 4.000, 4.900. Ya ini sekitar berapa ya? 5549 ya. Ya nanti koreksi aja kalau misalkan salah ngitung. Ini aku udah pakai kalkulator tapi ya jaga-jaga aja. Nah, terus cara kedua bagaimana? Ini kan cara satu ya, kita udah dapat nih nilai harga harap energinya segini. Terus bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua kita tinggal bikin tabel sebenarnya. Bikin tabel ya. Jadi omega n, kita bikin tabel omega n dan kita bikin tabel FP ini ya. Kita bikin tabel omega n, terus FP psi omega n. Dengan di kasus kita tadi omega n itu adalah EN, dan FP-nya adalah FP untuk EN. Ya berarti nilai E1 berapa ya? Berarti kan ini tinggal kita bikin tabel aja. Untuk state-state dari 1 sampai 10 kan? State 1 berarti E1. State 2 berarti 4 E1 atau E2 ya. Terus kemudian 9 E ya 9E ini E1, E2, E3, terus sampai E10. E10 itu 100 E1. Nah, terus di sini adalah peluang untuk mendapatkan E1. Yang di sini adalah peluang untuk mendapatkan E2, peluang untuk mendapatkan E3. Ya, kita kalikan hasil skalarnya antara Vn dengan psi. Terus kita kuadratkan. Ya, Vn itu ya kita pilih aja. Di sini kan berarti ini adalah V1 psi hasil kali skalarnya. Ya, ini berapa? V1 kemudian tak kalikan dengan psi. Berarti kan yang punya nilai kan nanti cuma yang di V1 aja. Di sini. Berarti ini nanti 6. 6 kuadrat. Jadi 36. Terus yang ini V2 psi kuadrat. Jadi kalau V2 kena ke psi, berarti V2 kena ke sini. V2 kena ke 5A ini. Ya, ini berarti adalah 5 kuadrat ya. 25. Oh ya, tapi jangan lupa ini nanti per ya, per A ya. Dikali A ya, berarti per akar 140. Dan begitu pula seterusnya sampai V10 psi kuadrat. Ini berapa? Nah, terus kemudian nanti tabel ketiga itu adalah hasil kali antara EN dan FP. Ini kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Terus sampai ke bawah. Nah, harga harap energi itu adalah jumlahan dari EN FP. Ya, ini semua dijumlah itu kita dapatkan harga harap energinya. Begitu. Jadi nanti terserah teman-teman kira-kira mau pakai cara yang mana ya. Mau cara
kita biasa seperti ini dengan memakai notasi Dirac, atau kita nanti bikin tabel. Jadi nanti tinggal dijumlah-jumlah aja. Kalau misalkan pusing dengan notasi Dirac. Begitu. Terus yang terakhir, yang C. Yang C di sini adalah kita diminta untuk mencari ralat terkecil energi ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran energi itu, kalau di dalam mekanika klasik itu kan tidak ada ralat, itu mungkin-mungkin saja ya. Cuma kalau di mekanika kuantum itu pasti selalu akan ada ralat. Dan ralatnya sendiri itu bisa, nanti teman-teman bisa hafalkan itu, ralat dari energi. Itu sebenarnya adalah, ya kita seperti mengukur standar deviasi dari data ya. Jadi rumusnya itu kan adalah nilai rata-rata dari Hamiltonan di kuadrat ya. Hamiltonan kuadrat dikurangi dengan H kuadrat. Ya, jadi ini beda ya maknanya ya. Ini kita ngitung harga harap Hamiltonan, kemudian kita kuadratkan. Nah, kalau yang di sini kita ngukur harga harap kuadrat dari Hamiltonan. Ya, ini sebenarnya caranya, kalau misalkan tadi kita kita kan udah tahu ya nilai H ya. H kuadrat itu kan berarti tinggal kita kuadratkan ini aja hasilnya. Kita kuadratkan. Sekarang di kopi. Bolos, bolos, bolos. Nah, tapi kalau misalkan kita nyari harga harap aduh, sorry, harga harap Hamiltonan kuadrat, ini beda dengan ini. Jadi caranya adalah kita di sini mengukur psi H kuadrat psi. Nah, cuma kan di sini H itu kan, Hamiltonan itu adalah suatu operator yang Hermitian. Jadi H dagger sama dengan H ya. Jadi ketika kita pindah pun itu juga nggak masalah. Ini kayaknya pentapku bermasalah. Sebentar. Nah, ini. Jadi cara ngitungnya pakai ini. Ini kita nggak masalah pindah. Ini kan sebenarnya H kali H ya. Ini kalau mau lebih jelasnya, ini H kali H. Ini satu H-nya ini bisa tak pindah ke sana. Seakan-akan bisa pindah ke sana, karena di sini sebenarnya kalau pindah ke sini kan jadi konjugat Hermitnya ya, karena Hermitian ya sama aja kayak nilai awal. Kita kan tadi beruntungnya kita sudah menghitung nilai H psi ya, ini ya, seperti ini ya. Berarti ini adalah nanti kita bagaimana dengan yang ini tadi. Ya, ini bagaimana? Ya, sebenarnya sama saja dengan ini ya. Nanti teman-teman bisa buktikan bahwa ini sebenarnya sama. Nanti ini nilainya sama saja. Nah, cuma bedanya ini adalah beranya. Oke. V3, V5, terus di sini V6, V8, V10. Ini tadi 6, V1. Terus kemudian, oh kebalik ya, sorry. Ini H psi ya. H psi, ya kita kalikan ini semua. Ini misalkan A, terus ini misalkan B,
kita kalikan A dengan B. Nah, kita nanti dapatkan ini adalah harga harap kuadrat dari Hamiltonannya. Tapi aku males ngitung. Ya, akhirnya kita bisa peroleh ralat energi, itu kita tinggal substitusikan tadi kuadrat minus, atau kebalik ya. Kayaknya kebalik ya. Coba, harga harap ralat itu ada di bab 5. Oh iya, kebalik. Ya, kebalik. Mohon maaf. nó thì kan ấy H kuadrat minus H kuadrat. Yes, sorry ini. Yes. Dah, gitu. Ya, nanti dapat nilainya berapa gitu. Oke ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk soal seperti ini. Jadi ini terinspirasi dari bukunya Pak Rosid dan soal ini ya. Soal UTS tahun 2021 yang ini. Ini nanti sama ya, ini ada suatu partikel yang bermassa mu dan terjebak di sumur potensial tak hingga dengan lebar 2A ya, ini berarti. Kalau tadi kan lebarnya L, kalau ini lebarnya 2A. Terus ada diberikan suatu keadaan sembarang seperti ini, terus dicari mana berapa nilai skalar A agar fungsi gelombangnya ini memiliki panjang sebesar 1. Ya, ini sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah kita menormalisasikan fungsi gelombangnya. Nah, terus kemudian mungkinkah fungsi gelombang ini mewakili keadaan yang berbeda untuk T dengan T aksen? Ini aku pernah lihat di Invirtu ya, ini pernah dijelaskan bahwa nanti kita coba aja kalikan skalar psi ini dengan suatu fungsi sembarang V. Nah, terus kemudian dilihat hasilnya kira-kira untuk peluang mendapatkan keadaan psi itu bergantung pada waktu nggak, sebagai fungsi waktu nggak. Kalau nanti ternyata hasilnya adalah fungsi waktu, ya ini berarti tidak bisa kita pakai untuk mewakili keadaan yang berbeda. Begitu. Ini nanti ada ini di Invirtu kayak. Terus kemudian nilai harap pengukuran energi ya sama seperti kita tadi caranya, terus kemudian nilai harap dan batas bawah ralat ya ini. Untuk momentum linier. Nah, untuk momentum linier. Tapi ada yang unik ya untuk sumur potensial tak hingga. Itu harga harap momentum liniernya nilainya 0 ya. Nanti dibuktikan aja. Itu terkait pengukurannya. Terus kemudian juga ada yang unik ya dari pengukuran sendiri. Jadi kalau kita baca di sini atau seperti dengan PR dari teman-teman semua, jadi ternyata ada yang unik. Jadi ternyata harga harap dari suatu operator sembarang A itu ternyata bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Jadi A ini bisa berubah sepanjang waktu. Jadi maksudnya adalah kita nanti mengukur rata-rata pada saat T itu keluarnya 12 gitu misalnya. Tapi kalau pada saat T aksen yang tidak sama dengan T, itu harga rata-ratanya bisa berubah. Misalkan jadi 5 atau 7 gitu. Nah, ini sebenarnya adalah dengan kita kait-kaitkan harga harap operator A ini dengan persamaan Schrödinger yang gait waktu ya. Jadi ini nanti bisa dikaitkan dengan dinamika partikelnya itu sendiri. Jadi apa ya, dinamika itu kayak dinamika. Aku nggak bisa menjelaskan dinamika itu seperti apa. Tapi kayak misalkan perubahan gerak atau perubahan posisi, ya itu
dinamika ya. Dinamika partikel sepanjang waktu yang direpresentasikan oleh persamaan Schrödinger yang gayut waktu. Jadi persamaan Schrödinger gayut waktu itu kan adalah I babar parsial si parsial P sama dengan H psi. Jadi ini. Dan ini nanti juga ada kaitannya dengan operator evolusi waktu juga. Jadi kan teman-teman juga sudah mempelajari terkait apa ya, operator evolusi waktu. Jadi sebenarnya fungsi dari operator evolusi waktu itu adalah, jadi kan ini psi-nya otomatis adalah psi untuk fungsi posisi dan waktu ya. Nah, kalau di persamaan Schrödinger tak gayut waktu yang cuma H psi sama dengan E psi, itu psi-nya hanya psi X saja. Tapi kan di sini juga bergantung pada waktu. Nah, cara kita mencari fungsi gelombang terhadap waktu, kita mencari fungsi waktunya, itu kita bisa gunakan operator evolusi waktu. Jadi kita simbolkan sebagai U ya, UT. Gitu. Jadi psi X, T itu bisa kita dapatkan dengan mengenakan operator evolusi waktu kepada fungsi gelombang pada saat keadaan awal gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan mau mencari bentuk eksplisit operator evolusi waktu itu akan dipelajari nanti setelah UTS ya di kelasnya Pak Pekik ya. Ini nanti akan dipelajari di kelasnya Pak Pekik juga. Jadi kita mencari bentuk matriksnya untuk operator evolusi waktu agar kita bisa definisikan fungsi gelombang yang juga bergantung pada waktu begitu. Nah, masalahnya adalah di sini operator evolusi waktu itu adalah suatu operator eksponensial ya. Eksponen minus I per H bar HT ya. Dan H di sini kan adalah operator Hamiltonan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari bentuk eksplisitnya itu sulit ya. Karena kalau misalkan kita nanti akan berkaitan dengan yang terlihat ya, yang kita pakai komputasi gitu. Operator Hamiltonian itu adalah matriks n kali n. Dan matriks eksponensial itu tidak sederhana ya. Jadi matriks eksponensial itu bukan berarti EXP ada matriks gini, atau maksudnya adalah E pangkat matriks itu bukan berarti isi-isinya tinggal kita kalikan gitu, kita pangkatkan. Jadi nggak sesimpel itu. Makanya ini sulit untuk didapatkan secara eksplisit bentuk dari UT ini. Nah, terus kemudian bagaimana kita melihat dinamika dari harga harap operator A ini ya. Jadi kita coba kait-kaitkan ya. Ini kan seperti PR ya. DA, DT gitu kan. Ini bagaimana gitu. Kita kait-kaitkan. Nah, tapi nanti kalau di bukunya Pak Rosid itu sudah langsung dikasih ya bentuknya. Ini ada di bagian awal-awal. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Jadi ternyata ketika nanti ada suatu operator, misalkan di sini ada operator omega ya, dan kemudian kalau misalkan omega itu komut dengan Hamiltonan, jadi di sini kan ada komutator ya, Hamiltonan sama V, Hamiltonan sama omega.
Ini kalau misalkan dia komut, atau dengan kata lain komutatornya itu nilainya 0, dan kemudian operator omega itu sendiri dia tidak bergantung eksplisit secara waktu, dengan kata lain hasil dari parsial omega parsial t itu sama dengan 0, maka harga harap dari operator omega itu tidak akan berubah-ubah sepanjang waktu. Begitu. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya ada di ini, kayaknya aku pernah lihat. Di sini ada Hamiltonan dalam koordinat bola, terus kemudian di sini ada operator momentum sudut orbital ya. Ini mungkin agak susah, tapi yang jelas di sini ada satu pertanyaan bahwa apa syarat bagi energi potensial agar nilai harga momentum sudut konstan. Ya, jadi kita menghendaki di sini bahwa turunan dari harga harap operator momentum sudut itu hasilnya 0. Apa yang bisa membuat ini sama dengan 0? Ya, kita buat bahwa operator momentum sudutnya itu komut dengan Hamiltonannya. Gitu. Jadi nanti kita kerjakan aja. Kita paksa bahwa Hamiltonannya ini nanti harus komutatif dengan L kuadrat. Nah, nanti kita bisa dapatkan persyaratan untuk potensial V. Gitu. Contoh soalnya seperti itu. Aku nggak berani nyoba, ini kayaknya susah. Tapi idenya seperti itu. Nanti bisa coba sendiri. Karena waktunya nggak cukup juga, ini tinggal setengah jam ya. Terus apalagi yang menarik ya? Yang menarik dari dinamika dan terkait dengan harga harap serta pengukuran ini. Nah, pasti ini kalian diajarkan ya terkait ketidakpastian Heisenberg ya. Diajarkan ya? Nggak tahu, Mas. Diajarkan nggak ini? Ketidakpastian Heisenberg. Kalau nggak diajarkan, tak skip aja. Ini mungkin ada satu hal menarik lagi terkait ketidakpastian Heisenberg. Diajarkan ya? Ya, anggap aja diajarkan. Ya, ini tak bahas aja. Jadi kalau kita melihat atau mendengar terkait ketidakpastian Heisenberg, kita pasti akan selalu berpikiran ini ya, delta P, delta X lebih besar sama dengan per 2 ya. Nah, ini maksudnya momentum linear arah X atau 2 atau delta PZ. Delta. Ini akan ada apa ya? Di sini akan ada bentuk ketidakpastian secara umum ya. Jadi di sini namanya adalah generalized apa ya? Ketidakpastian ya, generalized apa ya? Ya, generalized uncertainty principle ya. GUP atau apa gitu. Generalized uncertainty principle. Jadi prinsip secara umum. Jadi peroleh dari ketidakpastian Heisenberg itu diperoleh dari bentuk komutator antara P dengan X. Karena di sini kita sudah sering menghitung bahwa posisi dan momentum itu nilainya benar gitu kan. Nah, ketika kita kan satu per dua harga omega ini
Halo, ini tadi aku ke Pental sejak kapan ya? Barusan atau dari kemarin? Halo, barusan ya? Atau udah dari tadi? Baru-baru, oke, oke. Kenapa sih tahu? Ya, oke, aku lanjutkan. Sorry. Tadi sepertinya sinyalnya sedikit tidak bersahabat ya. Ini aku udah ganti sinyal, semoga aman. Ini bukan karena Zoom-ku tidak premium ya. Nah, jadi begitu. Ternyata nilai dari Habar per 2 itu kita peroleh dari bentuk komutatornya sebenarnya di sini. Dari komutatornya ya. Terus ini contoh soalnya aja gimana gitu kan. Daripada atau pembuktiannya gimana. Kalau pembuktiannya aku nggak akan membuktikan, cuma ada ya, sudah dibuktikan di sini. Ini pembuktian dari eh, prinsip ketidakpastian secara umumnya ya. Di sini ada pembuktiannya. Nah, kalau soal gimana? Soal itu sepertinya ada di sini. Nah, ini di nomor 2 ini ya. Jadi ada ya. Aduh, sorry. Jadi ada contoh soalnya. Jadi di sini ini soal dari tahun 2021. Jadi kita diminta untuk yang pertama kita diberikan operator kinetik dan potensial dari osilator harmonik. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menghitung komutator antara kinetik dan potensialnya. Terus kemudian kita diminta untuk mencari ketidakpastian atau hasil perkalian antara ralat T dan ralat V. Delta T, delta V gitu. Ini berapa? Ini sebenarnya adalah kita tadi pakai itu ya. Kita pakai prinsip ketidakpastian secara umum. Yang nanti akan nilainya setengah harga harap dari eh, apa namanya komutator antara T dan V. Oke, mungkin kalau mau dikerjakan bisa ini. Tapi ini waktunya tinggal 25 menit. Jadi nggak apa-apa, kita kerjakan aja. Yang pertama, kita akan mencari komutator antara T dan V ya. Di T dan V, ini aku mohon bantuan kalau misalkan Pak, share ada screen, Pak. kesalahan. Gimana? Share screen. Halo? Apa-apa? Share screen. Lupa kayaknya. Oh, share screen. Oke, share screen. Oh, sorry, dari tadi belum share screen ya. Ini soalnya ini soalnya ini. Kita diminta untuk mencari operator apa ya, komutator antara T dan V. Jadi ini kita diberikan operator kinetik dan potensial bagi osilator harmonik ya. Terus kemudian kita diminta untuk mencari ketidakpastiannya. Ya, dari prinsip ketidakpastian ini tadi. Ini kan berarti untuk komutator itu kan T kali V minus V kali T ya. Ini berarti ya T itu adalah P kuadrat per 2M atau dengan kata lain di sini adalah minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat DX kuadrat. Nah, ini nggak bisa langsung kita hitung, jadi kita harus kenakan dulu ke suatu sembarang fungsi yang bergantung pada X. Katakanlah psi X. Nah, ini kita tinggal hitung aja. Jadi ini berarti T kali V adalah minus H bar kuadrat 2M ya.
D kuadrat dx kuadrat terus dikalikan V. V itu adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat dikurangi setengah M omega kuadrat X kuadrat minus ya berarti plus ya ini ya. Lebar kuadrat per 2M dx turunan kedua terus kena ke psi gitu. Ini mungkin akan panjang ya. Ini setengah M omega kuadrat itu kan suatu konstanta ya, keluar aja. Ini minus setengah M omega kuadrat dikalikan minus lebar kuadrat per 2M. Enggak usah. Ini turunan kedua untuk X kuadrat dan psi ya. X kuadrat psi diturunkan kedua kalinya. Ditambah dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat lebar kuadrat per 2M. Nah, ini baru turunan kedua psi terhadap X. Nah, ini bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya, ini M coret dengan M coret dengan M. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Kita lanjutkan. Setengah kali setengah ya. Seperempat. Apa ini? Omega kuadrat lebar kuadrat. Terus kemudian di sini ada turunan kedua. X kuadrat psi ditambah dengan ini sama ya. Setengah kali setengah seperempat. Ya ini tinggal seperempat. Atau seperempatnya keluar aja. Seperempat omega kuadrat lebar kuadrat juga ada ya. Ini X kuadrat D kuadrat psi dx kuadrat. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Oke, misalkan ada D psi dx, ini tak tulis psi aksen aja. D kuadrat psi dx kuadrat, ya ini tak tulis psi double aksen ya. Ini akhirnya jadi seperempat omega kuadrat lebar kuadrat. Oke, ini pertama kita turunkan sekali dulu. Kita turunkan X kuadrat psi ya. Ini pakai aturan Leibniz. Jadi kita turunkan X kuadrat dulu. 2X dikali psi ditambah. Ini tetap X kuadrat. Terus kita turunkan psi terhadap X. Nah, psi aksen ditambah X kuadrat. Ini apa ini? Psi double aksen. Ini jadi seperempat omega kuadrat lebar kuadrat. Nah, ini kita turunkan sekali lagi. Ini berarti tinggal jadi 2 saja. 2 dikali psi ditambah 2x. Ini tetap psi aksen ditambah turunannya ini x kuadrat 2x psi aksen ditambah ini tetap x kuadrat, kita turunkan ini psi double aksen tambah x kuadrat psi double aksen. Atau dengan kata lain di sini ada ini plus semua ya. Oh, soalnya ini tadi benar ya, ini plus semua ya, karena tadi minus ini ya ketemu. Oh iya, ini ini nggak minus, sorry. Ya. Nah, ini tetap minus ini. Oh, terima kasih sudah dikoreksi ya. Ini berarti minus ya tadi ya, minus. Berarti ini minus semua ini yang di suku ini tadi. Wah, kacau ini kalau nggak teliti. Ini tadi minus, minus, minus. Begitu rupanya. Oke ya. Nanti kalau ada salah lagi mohon dikoreksi. Nah, ini hilang ya, coret gitu. Sini ekspresi aksen ini ya ini jadi minus 4 ya.
Jadi 1/4 omega kuadrat H bar kuadrat minus 2 psi ditambah, kok ditambah? Minus 4 X psi aksen ya. Ini jadi apa ini? Ini jadi, ini keluar aja ya, 2-nya ya. Jadi ini setengah omega kuadrat H bar kuadrat minus psi, oh ya, minusnya dikeluarin aja. Minusnya dikeluarin aja, minus ini psi plus 4x d psi dx. Nah, ini adalah komutator antara T dan V. Itu Masih dikenakan kepada psi. Nah, bagaimana komutator antara T dan V yang sesungguhnya? Ya, psi-nya hilang aja. Di minus setengah omega kuadrat H bar kuadrat 1 ditambah 4x dx. Oke. Ini adalah komutatornya. Nah, terus kemudian estimasi hasil perkalian delta T, delta V, yaitu antara ralat pengukuran energi kinetik dan ralat pengukuran energi potensial. Nah, ini di sini kita memakai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Delta T, delta V itu berarti adalah nggak sama dengan ya tadi. Setengah komutator antara T dan V. kurang dari itu. Tandanya. Lebih dari sama dengan. Oh iya sih. Nah, ini berarti delta T, delta V ya setengah minus setengah omega kuadrat H bar kuadrat 1 plus, ya ini mutlak ya, nilai mutlak ya, 1 plus 4x dx. Ya, ini dengan kata lain delta T, delta V itu lebih dari sama dengan setengah kali setengah, 1/4 omega kuadrat H bar kuadrat 1 tambah 4x dx. Ya, ini jawabannya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada salah perhitungan, tinggal dikoreksi aja. Ya, semoga betul ya. Nih, cemiu ya. Gitu. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Contoh soal dari prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Siapa lagi? Ini kita masih ada waktu 15 menit. Oh iya, kita akan sedikit menyinggung terkait anu aja yang terakhir dipelajari oleh teman-teman semua ya. Ini aku setelah pengukuran ya, kita sekarang membahas terkait Heisenberg picture ya. S-nya berapa sih? Heisenberg picture. Jadi ini sebenarnya materinya tidak ada di bukunya Pak Rosid. Aku sudah cari-cari, tapi tenang aja, ini bisa dicari di bukunya Griffith. Griffith ada Introduction to Quantum Mechanics by David C. Griffith. Nah, ini apa ini? Kita tinggal cari aja. Heisenberg picture itu ada di part 1. Oh ya, catatan Heisenberg picture itu hanya ada di buku Griffith Quantum edisi ketiga ya. Yang edisi kedua dan ke bawah nggak ada. Aku udah coba cari soalnya nggak ada. Jadi Heisenberg picture itu ada di bagian Symmetries and Conservation Law kayaknya. Aku lupa juga. Oh, atau di mana ya? Cari aja lah. Nah ya, bab 6.8 ya. Nah ini 681 Heisenberg picture. Ini nanti juga ada contoh-contoh soalnya ya. Nah, Heisenberg picture itu sebenarnya adalah
cara lain kita dalam memandang dinamika yang ada yang terjadi pada sistem kuantum. Jadi apa ya versus ya? Jadi kan Heisenberg versus Schrödinger ya. Apa yang membedakan kedua itu? Jadi Heisenberg versus Schrödinger. Heisenberg versus Schrödinger, apa bedanya? Nah, kalau di Schrödinger yang umumnya kita pelajari, dinamika yang terjadi itu nanti imbasnya adalah fungsi gelombangnya. Itu bergantung pada waktu. Yang bergantung pada waktu itu adalah fungsi gelombangnya. Ini tak tulis S ya. Operatornya, operator sembarang ya. Operator A-nya itu secara umum itu tidak bergantung pada waktu. Jadi DAS, DT itu 0. Tidak bergantung pada waktu. Nah, terus kalau di Heisenberg itu dibalik. Yang berubah terhadap waktu itu justru adalah operatornya. Operatornya itu bergantung pada waktu. Ini T ya, bergantung pada waktu. Tuh. Jadi bedanya cuma itu. Nah, kalau di persamaan Schrödinger kita sering bertemu dengan I bar parsial V parsial T. Kalau di Schrödinger itu ya persamaan geraknya adalah I bar parsial psi X T parsial T. Kalau di Heisenberg ini S ya. Kalau di Heisenberg itu persamaan geraknya nanti seperti ini. Oh, di sini. Nah, ini persamaan gerak Heisenberg. I bar ya yang kena terhadap waktu itu jadi operatornya, tapi operator dalam gambaran Heisenberg ya ini. Dan kemudian H psi ini kita ganti dengan komutator antara operatornya dengan Hamiltonian. Nah, ini aku pernah mendapatkan soal ya di mekanika kuantum itu kita itu diminta untuk membuktikan persamaan geraknya. Iya kan? Kita diminta untuk membuktikan persamaan geraknya. Dan di sini juga ada ya soalnya ya differentiate equation 672 to obtain ya kita diminta untuk menurunkan persamaan geraknya. Itu aku pernah dapat soal dari Pak Rosid juga itu saat ujian ya. Mungkin kita coba aja. 672 itu apa? Nah, ini. Nah, jadi hubungan antara operator Heisenberg dengan operator di Schrödinger, AH, hubungannya itu adalah operator di Schrödinger kita kenakan dengan operator evolusi waktu. Tapi ini adalah yang di sebelah kiri itu adalah operator evolusi waktu kompleks konjugatnya. Sorry. Gini. Gimana caranya? Ya, kita coba aja. Kita coba buktikan persamaan gerak. Ya, sekaligus kita menghabiskan sisa waktu ya. Buktikan persamaan gerak tadi. Ya, kita di sini idenya adalah kita coba lihat bentuk dari DDT A ya. Kita pakai A aja. AH. Nah, ini kan berarti kita turunkan ya. U dagger T A S U T. Nah, kita tahu bahwa U T itu tadi adalah eksponen ya. Eksponen minus I per H bar H T. Jadi kalau D, nah ini kan berarti kalau kita turunkan
suku ini, itu kan berarti nanti ini diturunkan dikali ini diturunkan dikali ini diturunkan dikali 2 ini. Berarti ini jadi DDT U degger T kemudian dikalikan ASU T ditambah U degger T. Nah, ini kita turunkan A Schrödinger UT kemudian ditambahkan dengan U degger T AS A Schrödinger, kita turunkan UT terhadap T. Nah, catatan bahwa astagfirullah, ragel. DU T dt ya kita turunkan aja. Turunkan ini di eksponennya ya minus I per H bar H terus dikalikan eksponennya ya UT. Cuma di sini kan kita biasanya tergoda ya. U degger T itu kan sebenarnya adalah ya kompleks konjugatnya ini EXP I per H bar HT. Tapi cara menghitung turunan dari kompleks konjugat Hermit dari operator evolusi waktu itu bukan berarti di UT DT dagger itu bukan berarti I per H bar H U dagger T, bukan ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini caranya turunan dari dagger untuk operator evolusi waktu kompleks konjugatnya itu dagger T. T itu adalah kita turunkan UT terus kita baru kompleks konjugatkan. Nah, ini hasilnya kan tadi adalah minus I per H bar H UT dagger ya. Nah, minus I ini kan bilangan kompleks dagger ya, berarti kompleks konjugatnya I per H bar. Ini ada perkalian dua operator, kalau di dagger dibalik U dagger T H dagger. Tapi H dagger sama dengan H. Nah, jadi ini bentuknya. Ya udah kita coba aja kita otak-atik ya. D A pakai hijau ya tadi. D A H DT itu kan berarti tadi adalah nih turunannya adalah minus I per H bar H U T. Oh sorry, ini daggernya ya, I per H bar U dagger T H terus dikalikan dengan AS ya, A Schrödinger terus dikalikan dengan UT ditambahkan dengan U dagger T A Schrödinger UT. Oh, ini sorry, ini diturunkan ya tadi ya. Ya kita gini aja tulis. Terus ditambahkan dengan U dagger terus kemudian di sini A Schrödinger H. Oh, ini anunya kita keluarkan dulu. Minus ya di sini. Minus I per H bar U dagger T terus kemudian ada A Schrödinger-nya. Terus kemudian hasil turunannya itu kan H ya. H U T. Ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi ini kita nanti bisa anggap suku ini yang di tengah ini sebagai suku turunan operator dalam wakilan Schrödinger dalam gambaran Heisenberg ya. Boleh kan? Karena
turunan ini dikenakan pada operator evolusi waktu Dagger dan yang enggak ya. Ini kan adalah definisi dari gambaran operator di Heisenberg ya. U Dagger suatu operator dikali U. Nah, ini kan juga sama ya. U Dagger dikalikan suatu operator di U, ini kan berarti jadi operator ini dalam gambaran Heisenberg. Ini boleh seperti ini. Nah, terus ini I habarnya tak keluarkan aja. I per habar. Nah, ini jadi apa? Jadi ada sisa ini. Sisa U Dagger T H A Schrödinger UT minus U Dagger T A Schrödinger H UT. Nah, ini bentuknya sudah semakin jelas ya. Ditambah DAS DT per H dalam bentuk Heisenberg. Cuma kan kalau secara umum kan di dalam gambarannya Schrödinger, operator A itu kan tidak bergantung pada waktu ya. Jadi ini bisa kita coret 0 ya, karena turunan operator Schrödinger terhadap waktu kan rata-rata ya hasilnya 0 gitu kan. Ya, ini bisa kita anggap 0. Ya udah, terus ini jadi BAH DT itu tinggal ini tadi sisanya. Nah, tinggal ini sisanya. Nah, ini sudah sedikit membentuk ya. Ini kan HA minus AH ini kan bisa kita bawa ke dalam bentuk komutator ya. Nah, tapi gimana? Caranya adalah sebentar. DAH DT ini sama dengan I per habar. Tadi buktikannya itu bentuknya seperti apa? Komutatornya H-nya di depan atau di belakang? Oh, di sini ya. Jadi komutator Hi sama H itu kan berarti Hi H min H Hi. Oh ya, berarti ini tak jadikan minusnya dulu. Minus I per habar. Nah, ini tinggal dibalik ya. U Dagger. U Dagger aja ya. U Dagger A Schrödinger H. U dikurangi U Dagger H A Schrödinger U. Ini sudah semakin mendekati. Ini minus I per habar. Oke, jadi di sini kita dimintanya adalah Hi-nya itu Hi dalam gambaran Heisenberg ya. Nah, di sini kan sedangkan di sini masih dalam gambaran Schrödinger ya. Di sini ya udah. Bagaimana caranya kita bisa nanti membawa bentuk ini ke dalam gambaran Heisenberg. Nanti di sini ada triknya. Triknya itu adalah kita nanti akan kalikan dengan operator evolusi waktu ya. Operator evolusi waktu. Operator evolusi waktu itu kan sifatnya unitar ya. U Dagger U ini sama dengan identitas atau matriks identitas atau satu gitu. Tapi bukan satu, tapi ini adalah matriks identitas. Nah, ini boleh-boleh saja kita di sini tambahkan suku ini ya. U Dagger. Nah, terus kita harapannya di sini kita ingin membuat akan ada suatu operator. Gimana ya caranya? Aku kok lupa. Gimana Mas Edwin, ada ide nggak? Dikumpul no. Dikumpulin Dalam kurung mana? U Dagger. Muter tarik kan Oh gini, U Dagger AS H U. Gini ya. Oke. Itu gambaran Heisenberg. Oh iya juga ya. Ini adalah hasilnya adalah minus I per habar
Dagger komutator ya, komutator dalam gambaran Heisenberg ya. Atau nanti kita pindahkan ke sini ya, ini jadi I bar. Ini kan minus I pindah ke sini kan jadi minus seper I ya. Minus seper I itu kan jadi minus minus I gitu kan. Ini jadi I bar DAH dt ini sama dengan komutator antara ini adalah persamaan gerak Heisenberg. Jadi kalau di buku Griffith sendiri contoh-contoh soalnya di sini ada satu ya. Kita diminta untuk mencari operator apa ya? Ungkapan operator posisi pada sistem osilator harmonik dalam gambaran Heisenberg. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau dilihatkan kalau di gambaran Schrödinger itu kan X ya, X saja bukan sebagai fungsi T. Nah, kalau nanti dicari di gambaran Heisenberg itu terlihat bahwa di sini operator posisi itu menjadi operator yang bergantung pada waktu begitu. Jadi dinamikanya itu justru akan terjadi di operatornya. Nah, terus kalau dikait-kaitkan juga ternyata operator di dalam gambaran Heisenberg itu akan memenuhi persamaan apa ya, osilator harmonik klasik ya, persamaan gerak osilator harmonik klasik. Gitu. Nah, ini sudah apa ya, lewat 4 menit. Gimana kira-kira ada pertanyaan untuk operator evolusi waktu, gambaran Heisenberg, pengukuran? Aku harap ini bisa jadi suplemen tambahan untuk persiapan UTS besok ya. Kalau Pak Rosid mah open book, jadi ya silahkan bawa buku PDF sebanyak-banyaknya, sumber sebanyak-banyaknya, pembahasan soal sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal dibuka ulang pada saat ujian. Ini udah maghrib juga. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku akhiri